Sekarang kita masuk di pengolahan data diagnosa dokter. Nah, kita akan membuat fitur untuk dokter yang akan memberikan diagnosa kepada pasien penyakit-penyakitnya. Nah, kita akan membuat dua kolom untuk informasi pasien dan menampilkan penyakit-penyakit yang dideritanya dan halaman untuk kembali ke monitoring pemeriksaan. Nah, pemeriksaan lanjutan. Nah, sekarang kita menuju Visual Studio. Di sini kita akan buat dua buah kolom. Yang pertama itu ada informasi pasien. Jadi kita buat garis dulu HR, kita tutup. Itu seperti biasa kita buka div kelas O, tutup, kita tutup div, buka lagi supaya untuk kolomnya berarti div kelas kolom SM4, kita tutup div dulu. Nah, lalu itu kita kan mau menampilkan informasi pasien, jadi kita gunakan script yang touch. Kita ambil scriptnya dahulu, baru touchnya. Ambil, lalu itu kita ambil untuk touchnya dari sini sampai di sini, kita copy, kita letakkan di atas sini. Lalu kita ketik di sini ialah data pasien, data pasien. Nah, setelah itu kita akan menampilkan, mendisplay data-data dari si pasien. Jadi kita akan kembali yang pemeriksaan lanjutan punya. Oke, kita letakkan di diagnosa di bagian atas ini. Ambil juga ya yang untuk touch body-nya itu ambil dari sini, di sini kita copy, kita letakkan dia di diagnosa di touch-nya. Letakkan di sini. Nah, kita save dulu. Kan setelah kita diagnosa dia itu harus kembali ke halamannya itu. Jadi kita gunakan ID, parameter yang ID rekam medis, parameter yang key, ID rekam medis sama dengan key.
Nah, di sini diagnosa sini kita tambahkan tanda tanya, PHP tanda tanya di sama dengan kita buka tanda tanya PHP oh variabel ID rekam medis tanda tanya tutup. Coba kita save. Coba kita jalankan dulu. Kita reverse. Lalu itu kita masuk ke diagnosa. Oke, berarti parameternya key sama dengan 25 karena ID rekam medisnya itu 25. Dan ini adalah untuk informasi dari si pasien tersebut. Nah, setelah itu kita buat form untuk dia menampilkan dia punya data penyakit di sini. Tapi kita kita gunakan yang input group. Yang ini kita copy, kita kan kita mau menampilkan dia punya data-data penyakit toh. Jadi kita kembali ke diagnosa dulu. Di bagian yang kolom kedua itu kita letakkan dia di situ script ini form ini apa input forms tuh pokoknya. Di di bagian kedua dia. Nah, di sini aduh. Jadi kita letakkan dia di sini untuk input tipe ini yang plus cari ini berarti kan kita tidak pakai lagi. Nah, tapi kita gunakan yang input list menu dinamis yang ini, yang input form ini. Kita copy, kita letakkan dia di sini. Nah, berarti kan sekarang kita di diagnosa, berarti diagnosa itu dia berhubungan dengan penyakit. Nah, jadi kan sekarang kita mau menampilkan nama-nama penyakit. Berarti di sini name-nya adalah penyakit, adalah ID penyakit, ID penyakit. Nah, connector select from ini berarti dia select from tabel penyakit. Berarti dia tabel penyakit penyakit. Nah, untuk name file value-nya itu dia akan memanggil dari ID penyakit. ID penyakit dan ini adalah nama. Nama berarti di Go ini kita ganti dia jadi pilih. Nah, di sini kita kolomnya itu kita gunakan 6 saja baru max auto supaya dia lebih ke tengah. Berarti 6 MX auto. Nah, lalu di bagian select box ini kita akan memanggil inputan dari ID rekam medisnya itu berarti input IP sama dengan hidden biar dia tersembunyi, hidden lalu value sama dengan buka tanda tanya PHP echo variabel ID rekam medis
Datanya tutup, lalu itu name sama dengan ID rekam medis, tutup. Nah, coba lalu itu coba kita save dulu, coba kita jalankan dulu, dia muncul ke tidak. Oke baik, berarti di penang penyakit dong sudah muncul, ada batu empedu, pokoknya ini dia punya data untuk ini penyakit sudah. Ah, jadi kan kita kan akan memilih nih, jadi kita akan membuat form insert untuk dia bisa saat kita klik untuk ini klaim penyakitnya apa tinggal pilih langsung dia menyimpan. Nah, jadi kita akan buat form sekalian buat insertnya untuk tabel dari penyakit. Jadi kita buat form dulu berarti kan ini sudah acak. Jadi kita tambahkan di bagian atas ini saja. Kita buka form action sama dengan dia akan membuka kontrol. Lalu itu dia insert diagnosa, insert diagnosa. Diagnosa.php kita tanda petik dua lalu kita tutup. Lalu kita tutup formnya itu di bagian bawah setelah div kedua ini kita tutup form, kita save. Nah, sekarang kita di insert diagnosis ini kita ambil insert yang mana penyakit suspek tidak terlalu banyak di admin sini. Kita ambil insertnya dulu, masuk ke kontrol, lalu insert, lalu kita ambil insert kamar saja juga baik. Kita copy dia dulu, kita letakkan di insert diagnosa. Dia membuka dua kali untuk konektornya dan begitu pun cek input. Dia hanya ada ID rekam medis sama ID penyakit, berarti hanya menggunakan dua variabel saja. Ini kita hapus. Yang pertama ada ID rekam medis. Yang kedua ada ID penyakit. Berarti ini variabelnya kita tidak pakai yang untuk ketiga ini. Kita buang, kita hapus. Nah, locationnya itu dia akan keluar ke user interface satu kali saja, akan membuka satu kali saja. Berarti dia di sini bukan data, dia hanya diagnosa saja. Bukan data, dia hanya diagnosa, diagnosa PHP. Dia akan variabel key, parameternya itu key sama dengan variabel 1.
Koma, oke kita save. Kita jalankan kembali dulu. Nah, sebenarnya kita belum belum jalankan. Sekarang kita akan buat query untuk menampilkan data yang sudah dipilih tadi itu, yaitu nama penyakitnya. Jadi nanti dia akan display diagnosanya itu. Jadi di tabel penyakit sini kita akan buat query untuk menampilkan data yang sudah dipilih. Berarti select file penyakit, ID file penyakit, detail penyakit, ID rekam medis penyakit, nama, yaitu from, detail penyakit, penyakit, dia membuka tabel detail penyakit, penyakit, itu where, detail penyakit, .id penyakit sama dengan penyakit .id penyakit and detail penyakit .id penyakit sama dengan kita punya tadi itu 25 untuk ID rekam medis itu 25. Jadi kita go. Nah, berarti query-nya jadi biar dia tidak muncul data tapi tetap query-nya jadi karena kita akan mendisplaynya. Saya kita copy dia dulu. Takutnya hilang seperti kenangan. Kita copy. Nah, lalu itu kita ke view yang diagnosa, kita ambil script yang display tabel dinamis. Nah, kita ambil yang begini saja kan kita tidak memunculkan semua data seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kita hanya gunakan ini saja. Kita akan tampilkan query-nya. Nah, Ctrl V. Berarti kita ambil query-nya dulu yang ini. Kita copy. Kita letakkan di sini. Nah, di sini 25 ini kan para ini apa? ID rekam medisnya atau dari sini kita ubah jadi variabel ID rekam medis kan parameternya begitu. Variabel ID rekam medis.
variabel ID rekam medis. Di sini juga bukan. Nah, di sini bukan, sebenarnya bukan ID penyakit tapi ID rekam medis. Nah, sini ID rekam medis. Variabel ID rekam medis. Nah, lalu itu di sini kita tambahkan di sini data 2. Begitupun di sini data 2. Nah, lalu itu kita hapus dulu. Kan ubah hapusnya kan tidak ada lagi kan. Jadi kita hapus dulu sampai sini. Kita hapus. TD juga kita hapus. TD ini kita ubah jadi ul. Kayak di TOTS begitu. Karena tampilannya, sabar ya. Sini LI. Di sini kita tutup. LI. Nah, terus kita tutup L. Di sini data 2 juga. LP. Di sini namakan penyakit tadi kan nama. Oh iya betul, sabar, sabar, sabar. Kita pantas. Sabar, sabar. Kita ulangin dulu. Ih, nah, dari select sampai ke belakang ini kita ganti dia dulu. Betul, betul. Maaf, maaf. Ini penuh select lupa tadi. Maaf ada berisik suara air. Nah, kita taruh yang baru. Jadi di sini variabel ID rekam medis, variabel ID rekam medis. Di sini bukan ID penyakit tapi ID rekam medis. Ini yang baru betul. Kita nama penyakit. Kita save, kita kembali ke diagnosa, kita panggil view-nya dulu. Di bawah form sini kita panggil view. Tapi sebelumnya kita buat dulu daftar. Kan dia tidak bisa memunculkan data kan. Kayak sebelum-sebelumnya itu. Jadi kita buat begini saja. Daftar penyakit dua, biar dia memisahkan jarak. Tanya PHP root view diagnosa .php titik koma tanda tanya tutup. Kita save. Coba kita jalankan dia dulu. Kita reverse. Dia jadi atau tidak. Kita diagnosa. Kita pilih penyakit yang pertama demam berdarah saja. Kita klik.
Oke, betul dia memunculkan penyakit dengan demam berdarah. Coba tumor, kita tes saja ya ini. Ya, dia memunculkan. Berarti dia memunculkan daftar penyakit untuk insertnya itu sudah jadi. Lalu kita akan membuat tombol kembali di bagian data pasien ini. Kita buat tombol kembali di sini. Berarti kita kembali ke Visual Studio di bagian diagnosa user interface ini. Kita akan buat tombol kembali. Di bagian bawah data dari si pasien, berarti dia di bawah script. Nah, di bawah sini kita tambahkan tombol untuk kembali. Her, her sama dengan pemeriksaan lanjutan .php key tanda tanya key bersama dengan buka tanda tanya php echo variabel id rekam medis koma kelas info biar dia warna biru btn blok blok kita tutup buka tutup lalu itu kembali save. Coba kita jalankan dulu. Itu adalah parameternya. Jadi kalau saat kita mengklik kembali, nah, dia akan kembali ke pemeriksaan lanjutan. Nah, lalu itu kita coba sedikit ubah tampilan di daftar penyakit ini. Sekalian kita membuat ini tombol hapusnya agar ketika dia tidak terkena suatu penyakit, misalnya demam berdarah, dia bisa menghapus penyakit di demam berdarah. Tapi kita edit dulu di view diagnosa. Kita pakai variabel nomor, variabel nomor sama dengan 1, oke berarti di sini kita hapus dulu TRR kita hapus, di sini juga kita hapus, lalu ini kita hapus, berarti tanda tanya PHP echo variabel nomor plus plus titik variabel D2 kita hapus dulu BR. Coba kita jalankan.
Berarti sudah betul. Kita sudah, jika kita tambah hepatitis, berarti dia akan nomor 3. Nah, sekarang kita buat lagi untuk tombol hapusnya. Nah, tombol hapusnya ini kita gunakan script yang dari Google Icons. Kita sudah mengeditnya, kita copy dari Bootstraps, kita copy, kembali, kita ketik scriptnya dulu. Berarti di sini ya buka A, I kelas sama dengan, sabar, oh, sabar, icons, A dulu, BLI tutorials, icons, sabar, lalu di A huruf sini, kita isi di sini dulu, A huruf sama dengan titik 2, delete, delete, diagnosa, delete diagnosa, .php, parameternya key sama dengan buka php, oh dia mengirim variabel id rekam medis, dengan variabel id rekam medis, titik koma, tanda tutup, tanda tutup, R sama dengan buka tanda tanya php, echo, variabel d2, dua, detail penyakit, id detail penyakit, detail, jadi detail penyakit, detail penyakit, lalu itu tandanya titik 2. Lalu kita save, kita pergi ke delete dulu, sabar, delete, kita ambil contoh delete dulu di admin sini, delete, ini kita close, tahan dulu, delete kamar saja kita ambil, kita pakai,
kita letakkan di delete diagnosa, delete, delete diagnosa. Kita taruh di sini, lalu dia akan membuka 2 kali saja. Cek input, variabel get key. Kita kan menggunakan parameter key. Copy dulu. Di sini dia ID detail penyakit R from detail penyakit where ID detail penyakit di sini dia variabel ID detail penyakit. Karena ganti EG ini dia mengambil dari variabel ID detail penyakit. Dia akan kembali membuka 1 kali user interface. Diagnosa PHP, tanda tanya key sama dengan variabel ID rekam medis. Kita save, coba kita jalankan. Coba kita hapus yang ini, 3 ini. Sabar, masih ada error. Di sini kita belum lupa memanggilnya. Ini jadi dia membuka kontrol. Dia membuka kontrol. Delete diagnosa. Variabel ID rekam medis. Coba kita save. Kita jalankan ulang. Coba kita hapus yang hepatitis. Ya baik, dia jadi ya pas kita hapusnya itu dia jadi. Pas kita hapus kan tadi hepatitis, dia jadi. Nah, sebenarnya tadi itu sudah jadi, tapi kita lupa memanggil parameternya ini. Di sini kan Kika sama dengan 25. Dia mengambil dari ID rekam medis. Nah, di sini saya masih menggunakan nama variabel, sedangkan di sini Ki sama dengan ID rekam medis. Jadi kita ubah
menjadi ID rekam medis. Kita hapus. Coba kita jalankan ulang. Coba kita tambah batu empedu. Kita tambah lagi hepatitis. Nah, sekarang kita menghapusnya, kita hapus hepatitis, kita hapus juga batu empedu. Nah, berarti sudah jadi untuk menampilkan data dari si pasien, menampilkan data dari penyakit, hapus. Nah, berarti untuk pengolahan data diagnosa dokter selesai.